Eh, Baiklah Bu Mana, kemarin nih kita juga udah ketemu, katanya ada mau diomongin nih gitu. Eh, jadi saya juga kepikiran nih sama Bu Mona nih, katanya ada mau diomongin gitu kan. Tapi sebelumnya Hmm, gimana kabar Bu Mana hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau untuk kondisinya sehat dan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga ikut Ya, senang loh dengar Ibu udah sehat, udah dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Ini Bu Mona kita eh, hanya perlu berbicara tidak begitu lama. Intinya eh, kita butuh waktunya hanya mungkin sekedar 10 atau 15 menit lah membahas apa nih yang jadi eh, pembicaraan kita hari ini gitu. Karena Bu Mona kemarin kan kita ketemu. Jadi katanya mau apa nih ngomongin, kira-kira ada apa ya Bu Mona yang akan diomongin nih sama saya gitu? iya nih Bu Fitri. Kebetulan kemarin pas ketemu Bu Fitri, saya juga sudah sempat tanya kapan ya Bu Fitri ada waktunya, karena saya mau sedikit cerita dan berbagi dengan permasalahan yang saya alami. Hmm. Kira-kira beberapa hari yang lalu saya sedikit merasa tidak nyaman di Hmm. kelas saya karena saya sering melihat siswa saya terutama yang kelas 4 ini sering membuang sampah sembarangan, Bu. Hmm. Jadi terutama mereka itu habis makan makanan sampahnya dibuang di laci-laci meja dan mereka tidak Hmm. langsung membuangnya ke tempat sampah. Oh gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu jadi apa nih yang perlu saya bantu nih dalam mengatasi problem atau masalah Ibu ini? Kira-kira Pak, kemudian kira-kira apa juga ya yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini gitu? Sebenarnya saya berharap sih Bu, dari pembicaraan kita hari ini, saya menemukan solusi yang terbaik. Setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini, masalah saya ini, saya menginginkan anak-anak saya itu membuang sampah langsung pada tempatnya. Karena kita tahu kan bahwa dengan membuang sampah sembarangan itu tidak baik dan bisa menimbulkan penyakit. Iya benar ya Bu Mona ya. Jadi setelah Bu Mona paham nih. Ya, baiklah Bu Mona, saya sangat memahami keadaan yang Bu Mona alami gitu. Nah, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Mona mengetahui eh, penyebab mereka membuang sampah sembarang itu? Apa kira-kira menurut Bu Mona penyebabnya gitu? Menurut yang saya amati nih Bu, kalau alasan tempat sampah mungkin tidak bisa dijadikan alasan karena di setiap kelas itu mereka memiliki tempat sampah. Kalau juga alasan tempat sampah yang jauh juga mungkin itu bukan alasan yang tepat. Tapi berdasarkan hasil pengamatan saya dan saya berpikir mungkin kesadaran yang timbul dari diri anak itu yang masih kurang, Bu. Kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya itu yang masih belum tumbuh dari diri anak tersebut. Hmm. Oh, jadi setelah saya dengar dari penjelasan Bu Mona tadi, jadi permasalahannya anak-anak kurang sadar ya Bu untuk menjaga Iya, kebersihan di lingkungannya. Oh, iya, Bu. sehingga membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya, Bu. Karena kurang kesadaran itu, makanya mereka seenaknya saja untuk membuang sampah. Tapi tidak semuanya sih, Bu. Ada juga di antara anak-anak tersebut yang sudah melakukan hal baik dengan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kurang kesadaran itu mungkin hanya sebagian kecil, tapi tetap merusak dan tidak menjaga kebersihan sekolah. Hmm.
Iya. Nah, kira-kira menurut Mbak Mona selain kurang kesadaran terhadap mereka nih, apakah ada penyebab lainnya sehingga mereka tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya? Ada Bu, mungkin itu menurut saya mereka masih kurang paham akan bahaya atau dampak dari sampah yang berserakan. Selain Hmm. menimbulkan penyakit, tentunya juga tidak enak dipandang mata ya Bu, dan menyebabkan Hmm. lingkungan jadi kotor. Iya, 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 benar, benar sekali ya Bu Mana ya, benar-benar sekali. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang nih memang butuh penanaman karakter akan pentingnya tanggung jawab dan kesadaran diri. Nah, kira-kira nih dari cerita dan permasalahan Bu Mona ini yang Bu Mona hadapi saat ini, apa rencana solusi yang bisa Bu Mona lakukan agar anak-anak ini menjadi terbiasa atau setidaknya timbullah sedikit kesadaran untuk menjaga kebersihan gitu. Iya Bu, jadi begini, saya punya sebuah rencana untuk mengatasi hal ini. Rencananya di saat jam pembelajaran nanti berlangsung, saya akan mencoba menyelipkan tentang video pentingnya menjaga kebersihan. Saya akan mencoba menayangkan sebuah video tersebut yang di dalamnya ada dampak dari membuang sampah sembarangan. Apa tujuannya? Yaitu agar mereka bisa melihat jika sampah-sampah dibiarkan berserakan dan menumpuk tentu akan menimbulkan penyakit. Nah, saya juga akan selalu mengingatkan kepada mereka untuk selalu menjaga kebersihan. Mungkin juga bisa menjadi sebuah kesepakatan kelas nantinya ya, Bu. Ya, bagus itu solusinya. Apa yang Ibu Mona sampaikan tadi bagus solusinya. Berarti Ibu bisa mengatasi dengan dengan pengguna dalam dengan Penayangan penayangan video. video Ya, ya. ya, Kemudian membuat kesepakatan kelas juga ya, Bu. dituangkan dalam bentuk poster ya Bu. Poster ya, Bu, ya. Nah, ini kan baru solusi untuk kelas Ibu. Ya. Kira-kira Ibu punya solusi atau cara lain enggak uh, yang bisa nanti tentu akan untuk menjaga kebersihan yang berlaku bagi kelas lainnya yang membuang sampah dan yang membuang sampah sembarangan itu tidak hanya siswa di kelas Ibu Mona saja gitu. Iya, iya benar Bu. Solusi yang saya tawarkan tadi itu baru berlaku untuk kelas saya. Setelah saya mengamati lingkungan sekitar, ternyata memang benar sampah itu banyak berserakan. Tentu pelakunya bukan hanya murid kelas saja, tapi seluruh warga sekolah. Jadi saya untuk itu saya merencanakan akan mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah dan rekan guru. Karena kebetulan minggu depan kami mau mengadakan rapat sekolah. Mungkin di sana bisa dibahas mengenai hal tersebut. Salah satu strateginya saya ingin menawarkan mencoba memasukkannya ke dalam kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengolah sampah menjadi barang yang bermutu atau menjadi sebuah kerajinan, terutama sampah plastik ya Bu. Oh iya, luar biasa sekali nih ide dari Bu Mona. Dengan begini akan dengan ide Bu Mona seperti ini mungkin akan terciptalah lingkungan yang bersih yang nyaman ya Bu. Iya, tentunya lingkungan yang sehat juga ya Bu. Iya, benar, benar sekali nih Bu Mona. Nah, terkait solusi-solusi nih yang telah Bu Mona jelaskan tadi, yang sudah Bu Mona kemukakan tadi, tentu ada sebuah komitmen, ya Bu. Iya. Kira-kira
komitmen apa nih yang perlu Ibu buat agar semua rencana-rencana Ibu yang Ibu jelaskan tadi dapat berjalan lancar dan tentunya juga tidak bisa berjalan, dan tentu saja Ibu tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan rencana ini ya Bu ya. Ya. Artinya Ibu perlu butuh dukungan dari orang sekitar, lingkungan sekitar. Nah, kira-kira apa nih Bu komitmen Ibu dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan solusi-solusi atau rencana Ibu tadi? Iya benar Bu, agar semua masalah ini teratasi dengan baik, tentu saya harus punya komitmen yang baik juga. Tentunya dengan penayangan video itu secara rutin atau akan tetap terus saya lakukan, dan juga ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, tentunya nanti ada konsekuensi yang akan diambil dari pelanggaran tersebut. Dan nantinya bisa kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi agar dampaknya nanti mereka lebih bertanggung jawab lagi. Nah, untuk kegiatan yang P5 itu nantinya tentu ada pemilihan temanya yang sama. Kalau saya menyarankan tentu yaitu gaya hidup berkelanjutan. Namun karena itu adalah yang harus kita sepakati bersama, tentu saya menerima saran atau masukan dari guru-guru yang lain. Dan agar kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dan terlaksana dengan baik, serta mendapatkan hasil yang saya inginkan. Masih mute, Bu, masih mute. Maaf ya Bu Mana untuk saran karena kendala jaringan ini. Jadi saya harus buka 2 aplikasi gini Bu Mana. Ya, enggak apa-apa, Bu. Berarti dari yang Bu Mona jelaskan tadi itu sangat luar biasa sekali di rencana Bu Mona. Dari awal Ibu cerita nih kepada saya, sangat luar biasa menentukan memaparkan permasalahan Ibu, menentukan solusinya dengan mengemukakan ide-ide yang cemerlang. Solusi yang Ibu kemukakan itu sangat bagus sekali, Bu. Begitu juga dengan komitmen Ibu, sangat luar biasa. Saya yakin nih Bu akan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan Ibu ini dengan yang baik sekali. Gitu. Ya, Alhamdulillah, insya Allah ya Bu. Semoga saya bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin, Bu. Secara tak langsung nih Bu Mona, dari cerita kita tadi, ternyata Ibu sudah menyelesaikan masalah Ibu sendiri gitu. Jadinya kita berbincang-bincang ini setelah kita berbincang, akhirnya Bu Mona dapat menyelesaikan masalah Bu Mona sendiri. Ya Bu, saya juga terima kasih sekali kepada Ibu yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih atas ilmunya, dan mungkin jika ada kendala nanti saya akan menghubungi Ibu lagi ya Bu. Iya, Ibu sendiri yang menemukan solusinya tadi, ya saya juga senang. Saya hanya cuma mengarah-arahkan Bu Mona aja, sehingga Bu Mona mampu menemukan solusinya sendiri. Saya senang loh melihat Bu Mona udah tersenyum gini. Ya Bu, terima kasih. Ya, dari kita ngobrol-ngobrol tadi nih Bu, saya ingin nanti di Bu Mona kabarin, nanti kita cerita-cerita gitu kan, gimana pelaksanaan ide-ide yang Ibu Mona ceritakan ini. Mungkin nanti juga saya bisa menjadi inspirasi juga nih buat saya nantinya di tempat saya mengajar tentang ide-ide Bu Mona yang Mona jelaskan tadi. Oke, pasti Bu. Iya, selama
saya menjadi pendengar tadi, saya juga mendapatkan ilmu loh dari Bu Mona. Kira-kira apakah masih ada yang bisa didiskusikan, Bu Mona? Mungkin sudah cukup sampai di sini, Bu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Ya, semoga sukses ya Bu ya dalam menjalankan ide-ide kreatifnya. Kalau begitu, Amin. terima kasih. Kita tutup kegiatan Ida ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.